Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencerah hati, bapak-bapak yang bekerja pasti sering merasakan tekanan. Target kantor, deadline menumpuk, persaingan bisnis ketat, sampai macet di jalan membuat hati jadi panas. Telah hadir bersama kita guru kita Ustaz Dr. Haji Didi yang akan membahas tema pada ini adalah cara Islami menghadapi tekanan pekerjaan. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat Mas Prapto, dan semoga pemirsa juga dalam keadaan sehat walafiat. Tema kita hari ini adalah Islami menghadapi tekanan daripada pekerjaan. Mari sama-sama kita awali dengan memahami surat Al-Insyirah ayat ke-5 dan ke-6. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Artinya setiap tekanan pasti ada jalan keluarnya. Tinggal bagaimana kita menyikapinya dengan cara yang benar dan tuntunan yang benar, wabil khusus tuntunan yang Islami. Ya, Ustaz, banyak teman-teman saya yang bilang bahwa kerja itu kayaknya seperti masuk ring tinju. Pagi sudah dikejar atasan, siang diburu target, sore pulang kena macet, sampai rumah malah bawa jajan busuk. Ya itulah yang disebut dengan stres kerja maksudnya. Kalau tidak dikelola bisa berpengaruh kepada kesehatan, bahkan bisa berpengaruh kepada rumah tangga. Rasul yang mulia mengajarkan doa ketika menghadapi tekanan hidup. Ya Allah, aku berlindung padamu dari rasa sedih dan gelisah, dari lemah dan malas, dari pengecut dan bahil, serta dari litan hutang dan tekanan manusia. Ini riwayat Imam Abu Dawud. Allahumma inni na'udzubika minal hamni wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal buhal, wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Doa ini menunjukkan bahwa tekanan itu wajar. Tekanan itu wajar, tapi harus dihadapi dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan marah, apalagi berputus asa. Iya, Masya Allah. Jadi Islam bukan hanya bicara ibadah, tetapi juga solusi untuk kesehatan mental dan pekerjaan. Betul, ya. Oke. Ada juga bapak-bapak yang kalau ditanya soal tekanan kerja, jawabannya begini: tekanan kerja itu gampang, tinggal pindah kerjaan. Yang susah itu tekanan dan istri kalau minta belanja tambahan. Iya Mas Haji, memang kadang-kadang tekanan pekerjaan itu kalah sama tekanan dapur. Ada bapak-bapak yang bilang juga, di kantor saya dipanggil manajer, tapi kalau di rumah dipanggilnya tukang angkat galon. Gitu ya. Waduh, kalau begitu berarti jabatan kita ada dua, Ustaz ya. Jabatan resmi di kantor dan jabatan informal di rumah. Iya betul, tapi jangan salah. Justru di rumah itulah kita belajar kesabaran. Ya. Di rumah itulah kita belajar kesabaran, bagaimana menghadapi tekanan kerja dengan hati yang lapang. Ya. Sehingga kita harus memahami bagaimana prinsip-prinsip untuk menghadapi tekanan ini. Saja ada beberapa prinsip Islami untuk menghadapi tekanan pekerjaan itu. Ya. Yang pertama, perkuat niat. Niat untuk apa? Jadikan pekerjaan itu sebagai ibadah. Niatkan ibadah. Rasulullah bersabda, sungguh amal itu tergantung pada niat. Bukhari Muslim. Yang kedua, atur waktu. Atur waktu dan istirahat. Jangan memaksakan diri sampai habis tenaga. Nabi bersabda, yang mulia, sungguh tubuhmu punya hak atasmu. Rawahu Bukhari. Jadi untuk istirahat itu lelah,
apalagi kita nikmati, jangan memaksakan diri. Yang ketiga, perbanyak doa dan zikir. Bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sebagai penenang hati. Ya. Kenapa? Karena semuanya milik Allah dan semuanya atas kuasa Allah. Yang keempat, komunikasi. Komunikasi dengan keluarga. Jangan bawa tekanan kantor ke rumah. Marah-marah di kantor dilanjutkan marah di rumah. Ini agar keluarga tetap jadi tempat pulang yang menyenangkan, tempat pulang yang membahagiakan, tempat pulang yang menenteramkan. Dan yang kelima, cari apa? Lingkungan kerja yang halal dan sehat. Lingkungan kerja yang halal dan sehat, yang mengajak pada ibadah, yang menciptakan ketenangan dan kenyamanan. Karena rezeki yang halal akan membawa pada keberkahan. Ya, Masya Allah. Jadi bukan lari dari tekanan, tapi menghadapi dengan iman, doa, dan manajemen diri. Iya, betul nanti. Kalau tekanan kerja tidak dihadapi dengan cara Islami, akibatnya yang pertama mudah marah di rumah. Padahal al-ghadabu yufsidul iman, marah itu mengurangi iman, mengikis iman. Keluarga jadi korban emosi, tertekan, anak pada diem, mojok aja nggak mau. Yang kedua, cari pelarian ke hal yang haram. Kalau ada tekanan itu stres ke yang haram, mabuk, judi online, atau seks bebas dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, tubuhnya sakit. Tubuh sakit, hati gelisah, hidup hampa. Maka ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-28, ingat, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi obat stres yang paling mujarab adalah bukan kopi susu 3 gelas, tapi zikir kepada Allah gitu ya. Iya, betul. Oke. Sahabat Mencerah Hati, pekerjaan adalah amanah, bukan beban. Jangan sampai tekanan pekerjaan membuat kita jauh dari keluarga dan kita jauh dari Allah. Sampai bertemu pada episode berikutnya. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya pada episode kali ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.